Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Oke, balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, sambil riding, sambil kita ngobrolin sesuatu nih guys. Ntar guys, gue mau nyebrang dulu nih. Gue masih fokus sama jalanan dulu. Oke, nah jadi kali ini gue mau ngobrolin tentang apa ya? Wah, anjay, ini udah 250 guys, ganteng banget warna hijau. Aduh, gue tuh entah kenapa kalau ngeliat motor-motor fairing itu langsung kayak wow, R15 asik. Ya emang gimana ya, motor fairing itu keren banget. Jiwa kampungan gue langsung keluar meronta-ronta guys. Aduh, ya bismillah, semoga kalau ada rezeki mau upgrade dari motor bebek ke motor fairing guys. Oke guys, jadi tadi gue mau ngomongin mengenai tentang yang pasti tentang motor, cuman yang jarang dibahas ya guys. Ya lo tau lah, kali ini kan udah banyak keluar motor-motor yang baru ya guys ya. Ya alhamdulillahnya otomotif perkembangannya nggak sestagnan yang kita pikir, masih ada pengembangan, masih ada research untuk mereka membuat kreasi, membuat produk-produk baru ya. Contohnya adalah Kawasaki yang udah bikin ZX25R yang viral banget lah, ibaratnya the most viral motorcycle in 2020 lah gitu ibaratnya. Terus ada CBR 250RR, CBR 250RR yang udah keluar juga, bahkan ditambahkan fitur-fitur yang nggak kalah dari ZX25R. Tenaganya naik, ada slipper clutch, ada quick shifter up and down, warnanya juga jadi lebih seger. Wah, pokoknya mantep deh Indonesia tuh. Nah, tapi ada beberapa motor-motor kok yang malah terlupakan. Sebenarnya ada loh beberapa motor-motor yang mungkin jadi pertimbangan kalian semua, lo pada yang kalau mau beli motor. Nah, di situ ada beberapa produk yang bakal gue sebutin dan gue akan coba ngasih opini lah gimana. Ya sebenarnya opini gue agak bisa dibilang bullshit juga sih, karena gue cuma punya motor bebek, belum pernah punya motor fairing gitu. Tapi gue setidaknya pernah nyoba, karena gue udah sering ke dealer nanya-nanya doang. Beli nggak? Emang gue nggak tau malu kali ya. Iya, jadi yaitu dari Austria guys. Ya lo tau lah kalau Austria itu apa, yaitu KTM. Nah, jadi kita nggak bisa memandang remeh tuh produk tersebut, KTM ya. Jadi KTM bikin Juke 250 dan 390, ada RC 250 dan RC 390 ya, sama aja, cuman bedanya satu fairing satu enggak, dan ada ubahan di mesinnya. Kalau yang untuk RC ya, jadi kalau dari segi fitur sih memang 250, bayangin aja pakai bannya udah Metzeler ya. Ya bannya bagus lah gitu ibaratnya. Metzeler itu ibaratnya kayak apa ya, satu perusahaan dengan Michelin kalau nggak salah. Jadi dia memproduksi ban-ban yang bagus. Dia bannya udah pakai Metzeler guys, depannya 110 apa 120 gitu. Untuk yang Duke 250 ya, belakangnya pakai 150. Udah kayak ZX25R aja. Itu dari segi kaki-kaki. Suspensi juga depan gede banget guys, upside down pakai 43 mm ya. Bahkan motor-motor biasa aja cuma 37. Ini dia pakai yang besar ya, 43 mm, udah kayak 1000 cc suspensinya. Mereknya WP ya, mungkin lebih terkenal di dunia permotocrossan, karena KTM itu terkenalnya di motocross sih ya. Gue juga pas nonton MotoGP memang ada KTM, tapi gue lebih sering dengar namanya tuh kalau ada ajang-ajang motocross loh. Nah, suspensi belakangnya dia masih biasa, cuman bisa di adjust preloadnya. Yang depan fix.
Rangkanya juga rangka trellis, tapi emang keren banget sih guys. Rangkanya tuh warna orange-nya itu bener-bener kayak aduh stand out banget deh. Ya modelnya juga gue suka runcing-runcing gitu kan. Ini 250 390 sama ya guys, mirip-mirip. Nah, terus dari segi engine, nah engine-nya itu 250 cc, dia 1 silinder tapi guys ya, jadi yang lain udah pada 2 silinder, dia masih 1 silinder ya. 250 cc 1 silinder, tapi dia pengapiannya sistemnya beda. Dia kalau nggak salah ya, businya tuh 2 guys, jadi 1 silinder tuh 2 busi, jadi supaya bikin pembakarnya lebih jos gitu loh. Tenaganya juga kalau nggak salah yang 250 itu cuma 30 horsepower ya, bahkan R25 aja atau MT25 aja udah 36 horsepower, dia masih 30. Tapi torsinya guys, torsinya dia cukup besar ya, karena dia 1 silinder, dia di OHC juga. Nah jadi tarikan bawahnya tuh lebih narik lah gitu. Ini pernah di-review sama Otomotif TV, ngebandingin antara Duke 250 dengan MP25. Dia tarikan atasnya lebih tarikan bawahnya lebih megang Duke ya, tapi kalau udah nafasnya untuk di RPM atasnya memang MT25 lah, atau enggak yang 2 silinder itu lebih megang sih. Tapi kalau dari segi desain, terus dari segi fitur guys, ya misalkan KTM udah slipper clutch juga, udah slipper clutch juga. Abis itu ada ABS dual channel, dia include depan belakang, dan itu dari Bosch, modulnya dari Bosch 2 channel. Pengereman juga sudah radial mount guys, walaupun belum yang pakai monoblok, dia pasti pakai yang biasa, yang 2 blok dijadiin 1. Cuman dia mountingnya udah radial, jadi kalau lo mau upgrade gitu, misalkan jadi Brembo atau jadi apapun yang radial mount, atau enggak upgrade ke monoblok gitu, itu udah tinggal nggak usah pakai adapter lagi. Dan remnya pun juga bukan merek yang sembarangan ya, bukan merek yang biasa, dia pakai yang Bybre, which is Bybre itu udah kayak anak perusahaannya Brembo lah gitu, versi ekonomisnya dari Brembo. Itu depan belakang. Terus swing armnya juga kelihatannya keren banget, nggak cuma pakai besi kotak lah gitu, ada shape-nya, bentuknya juga bagus banget ya. Jadi keren banget lah. Yang menurut gue yang agak kurang itu dari segi speedometernya. Speedometernya memang kecil banget ya. Gue sendiri pernah naikin itu motornya, waktu itu ada pameran di Sumarekon, sering banget KTM itu beberapa kali di SMB ya guys, Sumarekon Mall Bekasi, dan gue coba naikin, coba dudukin. Dan dealernya pun juga di Bekasi, juga ada di daerah Kranji sono. Sempat tertarik juga untuk meminang KTM gitu ya, karena memang beda sih guys. Kalau yang ibaratnya, aduh, semua orang kalau ngeliat KTM lewat pasti nengok lah ya. Gue nggak tahu ya, kalau gue sih nengok gitu. Kalau lo pada gimana ya, motor-motor begitu tuh beda gitu. Dan harganya guys, untuk 250 cc dia 50 juta ya. Memang kalau 1 silinder ya Ninja 250 SL lebih murah ya. Tapi dengan fitur seperti itu menurut gua cukup pantas loh guys. Apalagi KTM ada beberapa diskon cashback ya, ada yang sampai 7,5 juta juga waktu itu gua lihat di selebarannya. Dan waktu itu gue sempat nego gitu, ada cashback sekitar 4-5 jutaan. Oh, ada ambulan guys. Kita mesti kasih jalan dulu. Nah, jadi menurut gua KTM juga salah satu motor yang ya patut lo pertimbangkan lah. Memang jaringan dealernya agak sulit, dan waktu itu gua lihat reviewnya dari Gus Ali, itu juga part-partnya memang banyak beberapa yang nggak ready. Terus kalau lo emang agak fanatik dengan olinya gitu ya, lo mesti pakai oli bawaannya, misalnya pakai Motorex, olinya harganya nauzubillah mahal banget ya. Nah di situ sih
Nah tadi Duke ya ada 250, 390, tapi gue lebih fokus ke 250 dulu nih guys, karena 250 lagi gencar-gencar banget nih. Udah keluar 2 motor baru, kita tinggal nunggu Yamaha aja ngeluarin. Dan gue berharap juga KTM Duke 250 itu dashboardnya ya, speedometernya lah, kenapa nggak diganti pakai yang 390 ya. Itu bakalan keren banget sih menurut gue, lebih worth it lagi gitu. Lo lihat kan yang 390 itu kan dashboardnya keren banget gitu. Nah ada satu lagi nih guys, 250 yang juga patut lo pertimbangkan ya. Tidak seterkenal KTM, dia motor Itali tapi udah dibeli sama grup konglomerat Cina Xianjiang, yaitu Benelli guys. Jadi Benelli TNT 250 sekarang namanya jadi 249S. Gue lihat jarang banget yang ngebahas masalah Benelli 249S. Gue sendiri udah ke dealernya di daerah Kalimalang ya. Gue sempat tertarik dan sempat berminat. Karena apa? Bukan karena speknya, bukan karena apanya gitu ya, tapi karena suaranya guys. Aduh, 2 silinder. Walaupun 2 silinder kan kebanyakan bunyinya ya lo sering dengar CBR atau Ninja lewat gitu ya. Nah ini dia itu 2 silindernya firingnya beda 360 derajat ya, jadi pistonnya naik bareng turun bareng gitu. Jadi suaranya tuh rata banget. Jadi ya kayak 4 silinder yang revnya agak rendah lah gitu, deep banget lah. Dan bentuknya tuh keker banget guys, keker banget. Keker banget. Suspensi depannya udah pakai upside down 41 mm. Chassisnya itu mirip kayak IR6. Wah, jadi kadang-kadang gue bingung antara ini IR6 apa Benelli TNT 249 gitu. Dia mirip banget sampai ke swing armnya juga mirip. Suspensinya juga belakang bisa di adjust preloadnya gitu kan. Terus depannya cakramnya walaupun masih aksial guys mountingnya, tapi sudah dual disc brake. Padahal tenaganya nggak gede-gede amat ya, tenaganya nggak jauh-jauh dari MT25 atau R25 lah gitu. Tenaganya nggak segede CBR 250RR yang 39 gitu atau Ninja 250 gitu, tapi udah dikasih ibaratnya kayak moge lah. Bannya juga yang dapat, wanjay. keren. Bannya juga dikasih, depannya udah dapat yang 120 guys. Peleknya 3,5 inci, udah kayak moge gitu. Terus pelek belakangnya juga gua nggak tahu berapa tapi besar. Bannya tuh 160 guys belakangnya. Lu bayangin 250 cc, tenaganya kecil tapi gambot abis. Orang ngira itu mungkin jadi kayak motor yang lebih gede cc-nya gitu loh ya. Jadi kalau dari segi looks cakep banget ya. Terus juga speedometer sudah digital walaupun nge-lag ya guys ya. Jadi kalau lo betot gasnya, RPM-nya di LCD-nya itu agak turun gitu deh ya. Jadi itu juga selera. Mungkin ada beberapa build quality-nya, kalau nggak salah pas gue coba-coba switch-nya itu pas lagi pameran apa ya, waktu itu soalnya di dealer cuma ada yang lama guys. Itu agak-agak menurut gue agak plasticky lah gitu. Tapi di sisi lain itu aduh moge look abis. Dan harganya juga guys 58 juta ya gitu kan, 58 juta. Dan kalau beli cash waktu itu diskonnya gue belum nanya sampai sedetail untuk diskon sih guys. Tapi gue rasa kalau lo beli pasti ada lah potongan-potongan, apalagi saat begini, saat pandemi gitu apa, saat pandemi saat pandemi gitu biasanya kan juga dealer juga pasti butuh ada yang beli produknya juga. Ntar guys, gue nyapa satpam dulu. Pak ya, jadi menurut gue itu adalah 2 motor yang sebenarnya di luar motor Jepang yang biasa kita tahu ya, yang ibaratnya aduh butuh perhatian lebih lah gitu. Mereka memang produk-produknya jarang kedengeran, jaringan dealernya juga kurang begitu banyak, tapi bisa jadi opsi bagi kalian yang
ingin motor 250 cc yang beda dari motor di Jepangan lah gitu. Oke guys, thank you banget yang udah dengerin obrolan gue, motovlog gue. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Gue udah sampai rumah nih. Dan jangan lupa juga komen guys. Menurut kalian gimana? KTM Duke 250 dan Benelli TNT 250 guys. Oke guys, please leave a like. Thank you banget. See you next video. Wassalam.